Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang, mungkin kedengarannya agak aneh ya. Kenapa sih rasanya kok makin dekat seseorang sama Tuhan, ujian hidupnya malah kayak makin berat gitu? Pernah kepikiran nggak? Iya, ini tema yang menarik banget. Sumber kita kali ini sebuah dokumen, judulnya Semakin Dekat, Semakin Diuji, PDF. Dokumen ini menyoroti pola yang cukup konsisten loh di Alkitab soal ini. Benar. Jadi tujuan kita hari ini ya coba buat ngerti gitu. Kenapa tokoh-tokoh iman yang kita kenal hebat itu kok malah sering banget ya kena tantangan berat. Terus gimana kita sebaiknya lihat kenyamanan orang lain yang mungkin ya hidupnya jauh dari Tuhan. Dan yang paling penting nih, gimana sih sebenarnya Tuhan itu hadir menemani kita pas lagi sulit-sulitnya. Yuk kita gali bareng-bareng. Oke, jadi ide utamanya ini memang agak berlawanan intuisi ya. Alkitab tuh justru nunjukin ada korelasi, ada hubungan antara kedekatan sama Tuhan dan beratnya ujian. Tapi penting dicatat ini bukan karena Tuhan benci atau gimana ya. Lebih kayak proses pemurnian. Pemurnian. Maksudnya gimana tuh? Ya, semacam pembentukan karakter gitu. Biar iman kita makin kuat, makin murni, kayak emas diuji api lah. Seringkali juga buat nyiapin kita untuk sesuatu yang lebih besar di depan. Wah, menarik ya. Biasanya kan kita mikir dekat Tuhan hidupnya pasti lancar jaya gitu kan. Contoh paling jelas mungkin Abraham kali ya. Di Kejadian 12 itu kan Alkitab malah bilang Tuhan mencoba Abraham. Disuruh korbanin Ishak loh. Itu kan ujian ketaatan yang, wah berat banget pasti. Betul sekali. Ujian itu benar-benar menguji kesetiaan total Abraham kan? Tapi Mm-mm. lihat ujungnya apa? Janji keturunan yang luar biasa besar. Yusuf juga mirip polanya kan? Kita tahu ceritanya, hidupnya lurus, malah dikhianati saudara sendiri, difitnah, masuk penjara. Ya, kasihan banget itu. Nah, di Mazmur 105 ayat 19 itu bahkan disebut firman Tuhan mengujinya sampai waktu Tuhan tiba. Penderitaan itu yang justru ngebentuk dia jadi pemimpin besar di Mesir gitu. Terus ada Ayub juga. Dikenal soleh banget kan. Tapi cobaannya, wih, kehilangan hampir segalanya. Apa yang paling menonjol dari Ayub nih menurut Anda dalam konteks ini? Yang menarik dari Ayub itu bukan cuma tahan bantingnya ya, tapi gimana justru di tengah penderitaannya itu muncul pergumulan teologis yang dalam banget. Dia bilang penebusku hidup. Iya, iya. Ini nunjukin kalau ujian itu bisa banget memperdalam pemahaman dan iman kita, bukan cuma sekedar tes ketahanan gitu. Dan akhirnya kita tahu dia dipulihkan berkali-kali lipat. Daud juga ya. Udah diurapi jadi raja, malah dikejar-kejar bertahun-tahun sama Saul. Iya, betul. Kesulitan itu justru menempa kepimimpinannya dan melahirkan banyak mazmur yang sampai sekarang menguatkan banyak orang. Mazmur 34:20 itu kan bilang, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Oke, oke. Tapi ini nih, kadang bikin kita, mungkin Anda juga pernah ngerasain, jadi bertanya-tanya. Atau malah agak iri mungkin ya. Kenapa kok kadang kita lihat orang lain yang kayaknya cuek aja sama Tuhan, hidupnya malah kelihatan enak, nyaman, hartanya nambah terus. Asaf juga kan merasakan ini di Mazmur 73. Kuncinya, si Asaf ini dapat pencerahan pas dia masuk ke tempat kudus Tuhan. Di situ dia lihat kesudahan mereka. Maksudnya, akhir hidup orang-orang fasik itu. Jadi perspektifnya jangka panjang ya. Tepat. Jadi kenyamanan atau kemakmuran yang kelihatan di luar itu seringkali sifatnya sementara aja. Bisa jadi menipu kalau kita lihat dari kacamata kekekalan. Kesabaran Tuhan sekarang ini sebenarnya kesempatan buat mereka bertobat gitu. Bukan berarti Tuhan setuju sama cara hidup mereka, penghakiman itu pasti akan datang. Jadi pengingat ya buat kita. Jangan gampang iri, lihat gambaran besarnya, fokusnya bukan ke hidup orang lain, tapi gimana Tuhan berperan saat kita yang lagi diuji. Berarti Tuhan itu nggak cuma ngasih ujian terus pergi gitu aja ya. Dia nemenin juga. Nah itu poin krusialnya. Dokumen ini menekankan banget aspek penyertaan Tuhan. Dia itu nggak pernah, sekali lagi nggak pernah ninggalin umatnya sendirian dalam pencobaan. Dia nopang, dia kasih kekuatan, dia kasih jalan keluar. Contohnya Daniel deh. Daniel di Gua Singa tuh ya? Iya, gara-gara setia berdoa, dia dilempar ke gua singa. Tapi apa yang terjadi? Malaikat Tuhan ada di sana, nutup mulut singa-singa itu. Kesetiaannya dalam ujian malah bikin nama Tuhan dimuliakan. Wah, iya bener. Terus
ada Sadrak, Mesak, Abednego juga kan? Itu lebih dahsyat lagi kayaknya. Betul, mereka nolak nyembah patung, terus dilempar ke perapian yang super panas. Tapi Tuhan nggak mademin apinya kan? Enggak. Tapi dia hadir bersama mereka di tengah api itu. Ada sosok keempat kan, seperti anak dewa katanya. Mereka keluar tanpa sehelai rambut pun terbakar. Ini gambaran penyertaan yang kuat banget. Gila ya, merinding saya dengarnya. Tuhan nggak selalu menghilangkan masalahnya, tapi Dia ada di situ bareng kita. Persis, dan jangan lupa juga Paulus sama Silas di penjara. Kondisi udah paling parah kan, di penjara gara-gara Injil. Tapi mereka ngapain? Malah berdoa dan memuji Tuhan. Terus gempa bumi itu ya, Iya, lalu terjadilah gempa bumi, pintu penjara kebuka semua, kuasa dan penyertaan Tuhan itu nyata banget, bahkan di titik terendah hidup kita, Dia selalu hadir di dalamnya bersama kita. Oke. Jadi kalau kita simpulkan nih dari pembahasan sumber ini ya, ujian buat orang percaya itu, bukan tanda Tuhan marah atau nolak kita. Justru bisa jadi alat pemurnian, alat persiapan. Benar, tokoh-tokoh iman terbesar dalam sejarah Alkitab pun dibentuknya ya lewat kesulitan, bukan jalan yang mulus-mulus aja. Dan ini juga jadi pengingat penting ya. Jangan gampang silau atau ya itu tadi iri sama kenyamanan yang kelihatannya dimiliki orang lain yang hidup jauh dari Tuhan. Betul, sumber ini bahkan bilang itu bisa jadi semacam jebakan. Yang terpenting itu kita pegang janji penyertaan Tuhan. Dan janji kalau Dia nggak akan biarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita kan, pasti ada jalan keluar yang Dia sediakan. Itu di 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Tepat sekali. Jadi kesimpulannya, dari sumber ini kita lihat bahwa kedekatan dengan Tuhan itu seringkali memang sepaket dengan ujian. Tapi itu bagian dari proses pembentukannya. Kita diingatkan untuk tidak usah banding-bandingin diri sama kenyamanan sementara orang lain. Dan yang paling utama, pegang teguh janji penyertaan Tuhan itu. Nah, ini mungkin jadi refleksi buat Anda yang lagi dengerin ya. Gimana pemahaman ini bisa mungkin sedikit mengubah cara pandang Anda terhadap tantangan yang lagi Anda hadapi sekarang. Dan mungkin ini juga bisa jadi bahan perenungan pribadi Anda nih, kalau memang ujian itu bisa jadi cara Tuhan memurnikan dan mempersiapkan kita, kira-kira aspek apa ya dalam karakter atau iman Anda yang mungkin lagi Tuhan bentuk lewat kesulitan spesifik yang Anda alami saat ini? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi.